membahas mengenai persamaan garis singgung parabola. Nah teman-teman, perlu kita ketahui banget bahwasanya persamaan garis singgung parabola ini kan terbagi menjadi tiga. Ini persamaan garis singgung parabola bergradien M, persamaan garis singgung parabola dengan titik X1, Y1, dan yang terakhir itu persamaan garis singgung parabola yang ditarik dari X1, Y1 di luar parabola. Nah, tetapi di sini kelompok 3 akan membahas mengenai persamaan garis singgung parabola dengan gradien M. Nah, teman-teman, persamaan garis singgung parabola dengan gradien M ini tidak jauh beda dengan persamaan garis singgung lingkaran. Yang dimana kita ketahui bahwasanya apabila D itu lebih besar daripada 0, itu akan kasusnya itu ialah garis berpotongan pada dua titik. Nah, terus yang kedua itu apabila diskriminan itu sama dengan 0, berarti kasusnya itu ialah garis akan menyinggung parabola. Nih ya. Nah, yang terakhir itu apabila D lebih kecil daripada 0, berarti kasusnya itu garis tidak berpotongan. Dengan parabola. Nah teman-teman, kalian bisa buka aktivitas 13 bagaimana sih untuk mengenai rumus tentang persamaan garis singgung bergradien M. Oke teman-teman, pada aktivitas 13 diketahui bahwasanya soalnya itu ialah misalkan persamaan garis bergradien M adalah Y sama dengan MX plus N menyinggung parabola X kuadrat sama dengan 4PY. Nah, soal pertama, jika persamaan garis Y sama dengan MX plus N disubstitusikan ke persamaan parabola yaitu X kuadrat sama dengan 4PY, tentukan persamaan kuadrat dengan variabel X-nya. Nah, kita di sini udah mengetahui bahwasanya Y itu sama dengan MX plus N. Jadi mana pada soal ini harus disubstitusikan ke dalam persamaan parabola yaitu X kuadrat sama dengan 4PY. Kita langsung aja, X kuadrat sama dengan 4PY. X kuadrat sama dengan 4P, Y-nya udah diketahui ini, yaitu MX plus N bakal menghasilkan X kuadrat sama dengan 4P kali MX, yaitu ialah 4P MX ditambah 4P dikali N berarti 4PN. Nah, udah dapet kan? Tetapi kita di sini harus sama dengan 0. Yang dimana kita pindahkan semuanya ke kiri untuk bergandengan dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat min 4PMX min 4PN sama dengan 0. Nah, dari sini kita udah ketahui bahwasanya ini merupakan persamaan kuadrat. Dari mana kalau bisa kita ketahui persamaan kuadrat itu kan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nih, untuk soal nomor 2, langsung kita ke nomor 2. Soal nomor 2 kan itu ditanyain berapa sih angka A, B, dan C-nya, koefisiennya. Di sini kita ini kan udah kita ketahui bahwasanya ini merupakan persamaan kuadrat kan. Kalau kita ketahui bahwasanya kalau X kuadrat pasti ada satu, walaupun nggak ada angka 2, nggak ada angka 4, tapi di sini ada angka 1 yang terpendam. Tetapi ya nggak ditulis. Jadi kita udah ketahui ya, A-nya itu sama dengan 1. Terus B-nya berapa? B-nya itu ya min 4PM. Ini B-nya. Kemudian C-nya mana? Ini. Nih, kita tulis semua ya. Berarti B-nya kita dapat min 4PM dan C-nya itu ialah min 4PN. Nih, kita udah dapat. Nah, untuk soal nomor 3 kan dulu kan. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Dimana soal nomor 3 itu kita disuruh mencari nilai N. Dan dimana, oke kita tulis dulu ya. Soal nomor 3 itu yang dimana kita harus mencari nilai N dari diskriminan I sama dengan 0. Untuk
sama dengan 0 seperti yang udah saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya D sama dengan 0 itu ya kasus garis yang menyinggung parabola. Nah, masih ingat rumus diskriminan itu ya D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan B nya kita udah dapat ini ya, kita tulis min 4PM kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali AC, yaitu min 4PS. Oke, kita langsung aja tulis nih. Oke, untuk buat nyari min 4PM dikali min 4PM itu sama dengan min 4 kali min 4 itu bakal menjadi plus 16 kan, jadi 16. Kemudian P dikali P itu menjadi P kuadrat, M kali M itu bakal menjadi M kuadrat. Jadi kita udah dapat. Kita tulis di sini ialah 16 P kuadrat M kuadrat dikurang. Nih, min 4 kita kali ya. 4 dikali min 4 PN itu kan ialah min 16 ya. Min 16 PN. Min 16 PN. Karena min ketemu min ini bakal jadi plus kan, ialah diskriminannya ialah 16P kuadrat M kuadrat plus 16PN. Kenapa? Karena min ketemu min akan menjadi plus. Nah, selanjutnya karena ini D sama dengan 0, kita ubah dulu ya. 16P kuadrat M kuadrat plus 16PN sama dengan 0. Kita bagi berapa? Bagi 16. Kenapa? Kita di sini mau menghilangkan angka 16 yang ada di yang ada di depan ini ya. Jadi kita habis. Jadi P kuadrat M kuadrat plus PN sama dengan 0. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, cukup jauh ya. P kuadrat M kuadrat plus PN sama dengan 0 ini. Nah, teman-teman, di sini kita faktorin buat ngilangin P-nya. Buat ngilangin P-nya gimana? Ya, P yang kita keluarin jadi berapa? Jadi P M kuadrat plus N sama dengan 0. Oke? Karena P tidak sama dengan 0, maka P M kuadrat plus N sama dengan 0. Kita di sini buat masih ingat soal dari nomor 3 itu ya untuk mencari nilai N kan. Nah, oke, kita udah tahu nih ini ya rumusnya, berarti N sama dengan kita pindahin ini ke kanan. Berarti ya dimana ini adalah tanda positif akan menjadi negatif, menjadi min P M kuadrat. Nih, kita udah dapat bahwasanya dari kita lanjut ke soal nomor 3 ya, dimana substitusikan nilai N yang telah kita dapatkan dari soal nomor 3 ini ke dalam Y sama dengan MX plus N. Lalu kesimpulan apa yang akan kita dapatkan? Oke teman-teman, kita udah dapat dari soal nomor 4 ini bahwasanya kita tuh bakal mensubstitusikan nilai N yang berasal dari soal nomor 3 yang telah kita cari tadi. Kita langsung aja ya. Berarti Y sama dengan MX plus bukan plus ya. Kenapa? Karena N itu sama dengan min PM kuadrat. Berarti min PM kuadrat. Nah, berarti di sini kita udah dapat bahwasanya ini kita dari aktivitas 13 tadi, dari soal 1 hingga ke 4 kita bisa mendapatkan bagaimana mendapatkan rumus persamaan garis singgung parabola dengan bergradien M. Jadi soalnya itu tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan menyinggung parabola x kuadrat min 4y. Nah, yang kita ketahui itu x kuadrat sama dengan min 4y. Nah, di halaman 50 itu ada rumus saya, soalnya itu bukan x kuadrat sama dengan 4py. Setelah itu ini 4p sama dengan min 4. Dikarenakan kita mau nyari p ya, jadi
Ini P sama dengan min 4 per 4. Min 4 dibagi 4 itu sama dengan min 1. Nah, setelah itu kita lanjut ke masukkan rumus yang sudah dicari Sylvia tadi ya. Jadi inilah rumus yang dicari Sylvia. Y sama dengan mx min pm kuadrat. Jadi tinggal kita masukin aja ya. Y sama dengan m-nya kan 3 gradiennya 3x min p-nya min 1 kali 3 kuadrat. Y sama dengan 3x min 1 kali 9. Y sama dengan 3x min ketemu min jadi plus, berarti plus 9. Nah, jadi inilah hasil yang soalnya itu tentukan persamaan garis yang bergradien 3 dan menyinggung pada parabola x kuadrat min 4y. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas bagaimana jika garis bergradien M menyinggung parabola y kuadrat sama dengan 4x. Misalkan kita punya garis y sama dengan mx plus n. Lalu yang harus pertama kali kita lakukan yaitu mensubstitusi nilai y ke y kuadrat sama dengan 4px. Saya tulis dulu. Nah, kita substitusikan nilai y ke dalam y kuadrat ini. Maka dia jadinya mx plus n kuadrat sama dengan 4px. Kita jumlahkan terlebih dahulu. Mx tambah n kuadrat. Maka hasilnya ialah m kuadrat x kuadrat ditambah 2mnx dan ditambah n kuadrat sama dengan 4px. 4px ini kita pindahkan ke ruas kiri agar persamaannya sama dengan 0. Karena 4px pindah ke ruas kiri, dia jadi min, teman-teman. Jadi saya sebutin ulang, m kuadrat x kuadrat ditambah 2mnx ditambah n kuadrat min 4px sama dengan 0. Lalu kita kelompokkan nih, karena ini x sama x kita jadikan 1. Maka dia akan jadi seperti ini. Nah, teman-teman, dari sini kita dapat nih nilai A, B, dan C-nya. Ini adalah nilai A, ini adalah nilai B, dan ini adalah nilai C. Dengan begitu, kita bisa nih mencari diskriminan dari persamaan ini. Lalu kita lanjut nih, rumus diskriminan itu ialah D sama dengan B kuadrat min 4AC. Di sini kita tahu kalau nilai A adalah M kuadrat, B adalah 2mn min 4p, dan C adalah n kuadrat. Kita masukkan saja ke dalam diskriminan ini. Lalu kita jumlahkan lagi. Nah, teman-teman, setelah kita jumlahkan 2mn min 4p kuadrat, hasilnya adalah 4m kuadrat n kuadrat min 8pmn min 8pmn min plus 16p kuadrat. Terus kita tulis lagi ini di bawah sini, min 4m kuadrat n kuadrat. Kita jumlahkan yang sama, yaitu ini 4mn m kuadrat n kuadrat min 16pmn ditambah 16p kuadrat min 4m kuadrat n kuadrat. Mana yang bisa kita kurangi, yaitu 4 dan min 4m kuadrat. Habis ya, teman-teman. Maka sisanya adalah min 16pmn
ditambah 16P kuadrat. Nah, secara diskriminan itu teman-teman, yaitu diskriminan atau D sama dengan 0. Maka di sini kita jadikan sama dengan 0. Maka min 16 PMN ditambah 16P kuadrat sama dengan 0. 16P kuadratnya kita pindahkan ke ruas kanan. Jadinya min 16 PMN sama dengan min 16P kuadrat. N sama dengan min 16P kuadrat per min 16 PM. Kita coret ini. Maka yang tersisa adalah N sama dengan P per N. Jadi kita dapat nilai N-nya nih teman-teman. Kita substitusikan ke dalam garis kita tadi. Jadi Y sama dengan MX plus N. Y sama dengan MX plus Y-nya tadi P per M. Nah, maka inilah persamaan garis singgung yang bergradien M yang menyinggung parabola dengan garis Y kuadrat sama dengan 4px. Ini ada contoh soal, tentukan persamaan garis bergradien 2 yang menyinggung parabola Y kuadrat sama dengan 8x, yaitu N sama dengan 2, Y kuadrat sama dengan 4px, Y kuadrat sama dengan 8x. Di sini ada 4p sama dengan 8x yang sama dengan 4p sama dengan 8 per 4 itu 2. Jadi hasil P-nya itu adalah 2. Masukkan rumus yang dicari oleh Najwa tadi, yaitu Y sama dengan MX plus P per M. M-nya sama dengan 2, 2X ditambah P-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan 2. Itu dicoret jadi 1. Jadi hasilnya 2X plus 1.